Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab 3 chapter 1 ya, chapter 1, chapter first. Ya, kita akan membahas tentang suhu atau temperatur ya. Kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Kita akan membahas tentang apa sih suhu itu. Ya, apa sih pengertian suhu? Pengertian suhu adalah ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu adalah ukuran atau derajat dari panas atau dinginnya suatu benda. Ya, jadi panas dinginnya suatu benda itu biasa dinyatakan dengan suhu. Kemudian suhu ini biasa kita cek menggunakan suatu alat yang namanya termometer ya. Termometer. Kemudian kenapa sih kita perlu termometer? Yang pertama, derajat suhu suatu benda tidak hanya dinyatakan secara kualitatif, artinya kualitatif itu tidak berupa angka, kualitatif itu hanya kualitasnya aja, panas atau dingin. Tapi biasanya suhu itu juga harus bisa dinyatakan secara kuantitatif, artinya harus ada berupa angka berapa sih derajat suhunya itu gitu ya. Jadi nggak cuma dibilang ini suhunya panas, iya panas tapi panasnya berapa derajat gitu ya. Jadi harus ada kuantitatifnya. Nah, hal ini disebabkan oleh indera perasa kita. Indera perasa kita tuh apa sih? Kulit ya. Kita kan biasanya merasakan panas atau dingin itu menggunakan indera perasa yaitu kulit gitu ya. Nah, indera perasa kita ini yang kita miliki tidak bisa menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif, secara angka dengan tepat, sehingga kita perlu alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berapa sih suhunya dan berapa besarnya angka yang didapat atau yang terlihat dari angka yang ditampilkan di termometer gitu. Kenapa sih kita perlu pakai termometer? Ya gitu tadi simpelnya karena kulit kita, indera perasa kita itu cuma bisa menyatakan suhu itu dalam bentuk kualitatif. Kualitatif itu artinya panas atau dingin ya, jadi tidak bisa berupa angka karena kulit kita memiliki keterbatasan. Nah, untuk itu diciptakanlah suatu alat namanya termometer. Alat ini bisa mendeteksi berapa sih suhunya gitu ya. Jadi kalau dinyatakan dengan panas, panasnya berapa derajat. Kalau dinyatakan dingin gitu ya, dinginnya berapa derajat. Jadi tidak hanya kualitatif tapi juga bisa kuantitatif. Artinya, kali lagi ulangi, kenapa perlu termometer? Karena suhu tidak hanya dinyatakan secara kualitatif tapi juga perlu dinyatakan secara kuantitatif supaya lebih tepat, lebih presisi hasilnya. Nah, kalau kulit kita tidak bisa, karena kulit kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk angka atau dalam bentuk digital gitu ya, hanya bisa menyatakan dalam bentuk panas atau dingin aja, perasaan aja, maka perlulah digunakan alat yang namanya termometer gitu ya. Jadi alasan kenapa sih kita perlu termometer? Nah, berikutnya kita lanjut. Tadi kita sudah bahas apa sih termometer. Itu alat yang digunakan untuk menyatakan derajat atau panas atau dinginnya suatu benda. Kita perlu alat untuk mengukur suhu namanya termometer. Nah, jenis-jenis termometer itu ada beberapa macam. Ada 3 macam. Pertama, dibagi berdasarkan sifat termometrik benda. Berdasarkan sifat termometrik bendanya. Kemudian dibagi lagi berdasarkan hasil tampilannya. Ya, jadi termometer ada yang berdasarkan sifat termometriknya, ada yang berdasarkan tampilannya, ada juga yang berdasarkan manfaatnya. Ya, jadi misalnya diulangin, jenis termometer terbagi jadi ada 3. Yang pertama berdasarkan sifat termometrik, yang kedua berdasarkan tampilannya, hasil tampilannya, yang ketiga berdasarkan manfaatnya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang berdasarkan sifat termometriknya. Berdasarkan sifat termometrik benda dibagi jadi ada 3 juga ya. Yang pertama berdasarkan sifat termometrik benda, yang pertama ada termometer zat cair. Sifat termometrik artinya berdasarkan sifat
panas atau dinginnya dia ya. Kemudian pertama ada termometer zat cair. Prinsip penggunaannya dengan memanfaatkan cairan, namanya juga zat cair, berarti dia menggunakan cairan yang ada di dalamnya. Nantinya cairan di dalam termometer ini akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud ya. Jadi kalau kalian pernah lihat termometer yang ada di lab gitu ya, yang kalau nanti dicelupkan di air panas atau di es batu, nanti dia cairan di dalamnya akan bergerak naik atau turun, nanti akan berhenti pada suhu yang dimaksud. Nah, itu adalah contoh dari termometer zat cair. Yang kedua ada termometer bimetal. Ya, termometer bimetal biasanya digunakan pada makanan. Nah, misalnya pada ayam panggang. Ya, nantinya si termometer ini akan ditusuk ke dalam daging ayamnya. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam ya. Jadi termometer itu sebenarnya memanfaatkan konsep pemuaian ya. Berikutnya yang ketiga adalah termometer gas. Termometer gas ini termometer yang biasanya digunakan untuk mengukur benda atau ruangan. Dapat mencakup suhu yang cukup ekstrim, minus 250 derajat Celcius atau bahkan sampai pada 1500 derajat Celcius. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan pemuaian gas. Ya, ini penggunaan ya, bukan penggunanya. Penggunaannya adalah memanfaatkan pemuaian gas. Oke, Miss Yani repeat ya, I will repeat once again bahwa termometer berdasarkan sifat termometriknya terbagi menjadi 3 ya. Ada termometer zat cair. Ya, termometer zat cair ini memanfaatkan cairan di dalamnya ya. Nanti termometer dicelupkan, nanti dia kalau panas suhunya naik, kalau panas nanti cairannya naik, kalau dingin nanti turun. Nanti dia berhenti di suhu yang dimaksud. Kemudian ada termometer bimetal, biasanya ditusukkan pada ayam panggang ya. Nih ada gambarnya di sini. Kemudian ada termometer gas. Ini biasa digunakan untuk mengukur suhu ruangan atau suhu benda yang lumayan ekstrim, bisa sampai minus 250 derajat Celcius atau kalau tinggi bahkan sampai 1500 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya tadi kan ada berapa coba termometer berdasarkan sifat termometrik, yang kedua berdasarkan tampilan hasilnya. Nah, berdasarkan hasil tampilannya, nah dibagi menjadi 2, ada termometer analog. Ya, termometer analog ini adalah termometer yang tampilannya masih berupa jarum penunjuk ya secara manual, artinya tampilannya masih melihat angka atau jarum, jadi masih ada jarum penunjuknya atau masih manual. Kemudian lawannya analog berarti ada termometer digital. Termometer digital ini tampilannya langsung sudah dalam bentuk digital. Oke, kita lanjut. Tadi udah ada berdasarkan sifat termometrik ya. Kemudian ada juga berdasarkan hasil tampilannya, berdasarkan tampilannya. Kemudian ada juga yang terakhir tadi berdasarkan manfaatnya. Nah, berdasarkan manfaatnya terbagi menjadi berapa ya? Kurang lebih ada 3 deh kayaknya, 2, 3, betul ya, ada 3, terbagi menjadi 3. Pertama, termometer badan. Termometer badan ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh, namanya juga badan, berarti untuk mengukur badan, artinya suhu tubuh. Kemudian ada termometer dinding, ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian ada termometer maksimum minimum atau Sixbelani yang dikenalnya ya, untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum. Ya, jadi bisa diulangin. Jadi tadi kalau berdasarkan manfaatnya terbagi jadi 3, ada termometer badan untuk mengukur suhu tubuh, termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan, dan termometer maksimum minimum atau dikenal dengan termometer Sixbelani, yaitu untuk mengukur nilai maksimum dan minimum di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Oke, lanjut. Kita lanjut materi berikutnya tentang apa nih? 4 skala pada suhu. Jadi suhu itu bisa dinyatakan dengan angka, harus bisa dinyatakan dengan angka. Nah, karena dinyatakan dengan angka itu ada skala-skala yang biasa digunakan. Skalanya yang pertama ada Celcius. Nah, ini nggak asing di kamu ya, karena kita sering pakai, Indonesia itu pakainya Celcius ya. Nah, ditemukan ini Celcius ini diambil dari nama penemunya biasanya ya.
ditemukan oleh astronom. Sebenarnya dia seorang astronomi ya, astronom Swedia. Ya, astronom Swedia bernama Anders Celsius. Anders Celsius. Jadi diambil dari nama belakangnya maka diabadikan menjadi nama sebuah skala. Dia memilih untuk membuat titik beku air dan titik didih air untuk referensinya. Nah, dia menggunakan titik beku air sama titik didih air sebagai titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Jadi minimal dan maksimalnya. Kemudian selain Celsius ada Fahrenheit ya. Fahrenheit ini juga diambil dari nama penemunya. Cuma kalau tadi dari Swedia, ini sekarang fisikawan asal Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit ya. Gabriel Fahrenheit berhasil menemukan termometer alkohol pada tahun 1709 dan termometer raksa pada tahun 1714. Kita lanjut, yang ketiga ada Kelvin. Nah, ini yang digunakan secara internasional ya, satuan baku untuk suhu. Ditemukan oleh ilmuwan Skotlandia namanya Lord William Kelvin. Berbeda dengan skala lain, Kelvin menggunakan konsep nol mutlak sebagai batas bawahnya gitu ya. Jadi dia digunakan sebagai satuan untuk suhu, satuan internasional. Kemudian ada Reaumur ya. Untuk Reaumur ini sama, pada tahun 1731 ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama René Antoine Farchal de Reaumur. Kayaknya ini dari orang Prancis dia namanya ya. Pada mulanya dia membuat termometer dengan alkohol, walaupun sekarang udah diganti dengan air raksa ya, dan membuat ketetapan titik beku airnya 0 dan titik didihnya sebesar 80. Nah, jadi ini adalah 4 skala suhu, ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur ya. Berikutnya kita bahas tentang perbandingan ya, perbandingan. Nah, ini tadi nama-namanya nih. Nah, ini si Anders Celsius, ini si astronom asal Swedia. Nah, ini misalnya diambil sumbernya dari situs Ruang Guru, misalnya di capture ya. Kemudian skala ini biasanya skala suhu yang paling populer di Indonesia ya. Sebelumnya disebut dengan sentigrad. Sentigrad itu sebelum kita bilang Celsius dulunya disebut dengan sentigrad. Dia titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 100. Jadi rentangnya dari 0 sampai 100. Kemudian ada Fahrenheit. Fahrenheit ini asal Jerman ya, membuat skala Fahrenheit pada abad ke-18. Nah, dia mulainya dari 32 dan berakhir di 212. Jadi titik bukunya 32, titik didihnya 212. Kemudian ada Kelvin. Kelvinnya itu mulainya 273 dan titik didihnya, titik atasnya itu 373. Terakhir ada Reaumur. Itu mulainya atau titik bekunya itu 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya atau titik didihnya 80 derajat Reaumur ya. Ini nama tokoh ilmuannya, ini tadi Lord Kelvin ya, fisikawan dan matematikawan dari Britania, Inggris ya. Nah, ini diabadikan sebagai satuan internasional ya. Kemudian ini si Reaumur, René Antoine Farchal de Reaumur ya, ilmuwan Prancis nih, benar kata misalnya tadi kayaknya nih orang-orang yang dari Prancis, namanya susah banget ya. Nah, ini pertama kali menemukannya itu pada 1731. Nah, Reaumur ini saat ini digunakan pada industri permen dan keju, banyak dipakai di industri permen dan keju. Nah, ini tadi skalanya. Kalau Celsius tadi mulainya dari 0 sampai 100. Kalau Reaumur dari 0 sampai 80. Kalau Fahrenheit dari 32 sampai 212. Kelvin dari 273 sampai 373 ya. Oke, berikutnya kita langsung dari mana sih dapat perbandingan 5495? Oke. Tolong perhatikan baik-baik, diingat-ingat lagi angkanya. Nah, misalnya pakai warna apa ya? Merah aja deh. Atau hitam juga nggak apa-apa. Nah, nih. Tadi kan sudah dibahas bahwa suhu itu ada Celsius ya. Di sini ada si Celsius. Bentar, di sini aku suruh miring. Sorry. Ada derajat Celsius, ada derajat
Reaumur, ya, ada derajat, Fahrenheit, terakhir ada Kelvin tanpa derajat, ya. Nah, tadi Miss Yani juga sudah sampaikan bahwa Celsius mulainya di 0 sampai dengan 100 nih ya. Celsius mulai di 0 sampai dengan 100. 0 sampai dengan 100. Kalau Reaumur dia mulainya dari 0 sampai 80. Dari 0 sampai 80. Kemudian ada si Fahrenheit nih. Si Fahrenheit mulainya dari 32 sampai dengan 212. Kemudian terakhir ada si Kelvin. Ya, Kelvin ini mulainya dari 273 sampai 373. Nah, ini harus diingat skala mulai awalnya harus hafal. Celsius mulai dari 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit 32 sampai 212, Kelvin 273 sampai 373. Lalu dari mana sih dapat 100, dapat 80, dapat 180, dapat 100? Ini dikurang ya. Jadi Celsius itu ingat semuanya harus dikurang dengan titik tetap bawahnya. Titik tetap bawah untuk Celsius kan 0 per titik tetap maksimalnya atau atasnya itu 100, atau kita cari selisihnya. 100 dikurang 0, ini kan selisihnya berarti 100 dikurangi 0, ya kan? Ini selisihnya berarti 80 dikurangi 0. Yang ini 212 dikurangi 32, yang ini 373 dikurang 273. Ya, berarti ini kita tulis di sini ya, sama dengan salah, misalnya harusnya di warna merah. Reaumur itu tadi warna hijau ya. Reaumur ya dikurangi, dia mulai dari 0, berarti dikurangi 0 per selisihnya 80 dikurangi 0. Dari mana? Dari maksimal dikurang minimal. Kemudian Fahrenheit itu dia F dikurangi titik minimalnya. Minimal atau titik tetap bawahnya itu 32 per maksimal dikurangi minimal ya, untuk nyari selisihnya. Berikutnya yang terakhir ada Kelvin. Kelvin itu berarti mulainya dari 273, maka K dikurang 273 per berapa? 373 dikurangi 273. Ingat yang bawah ini selalu ditulis selisihnya ya. Maksimal dikurangi minimal. Oke, C dikurang 0. Berapapun dikurangi 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Misalnya 5 dikurang 0, maka hasilnya 5. 6 dikurang 0, hasilnya 6. 7 dikurang 0, hasilnya 7. Maka C dikurang 0, maka hasilnya akan C atau bilangan itu sendiri. Per 100 dikurangi 0, hasilnya 100. Sama dengan Reaumur. Reaumur itu dikurangi 0, berarti sama nih, jadi bilangan itu sendiri. Per 80 dikurangi 0, 80. Sama dengan F dikurangi 32, ya tetap F dikurang 32 per 212 kurang 32. Nah, 212 dikurang 32 di sini hasilnya adalah 180 ya. Sama dengan Kelvin dikurang 273 per, di sini 373 dikurang 273 hasilnya adalah 100 per 100. Nah, ini bawahnya semuanya pada bisa dicoret nolnya. Ya, boleh dicoret nolnya. Coret, 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 coret. Ini masih kita bisa perkecil, jadi Celsiusnya itu berapa? Celsius per 10 ya. Reaumur per 8. Kemudian Fahrenheit dikurang 32 per 18. Yang ini Kelvin dikurang 273 per 10. Nah, ini kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa nih? 10, 10, 8, 18, 10. Kita sama-sama bagi 2. Maka Celsiusnya jadi berapa? Celsiusnya jadi 10 bagi 2, hasilnya 5. Sama dengan Reaumur. Reaumur berarti per 8 bagi 2, 4 ya. Kemudian Fahrenheit. Fahrenheit dikurang 32 per 18 bagi 2, 9. Oke, sekarang yang Kelvin. Kelvin dikurangi 273. Kelvin itu dikurang 273. Misalnya pakai warna apa untuk Kelvinnya ya? Kelvin dikurangi 273 per
10 bagi 2, 5. Nah, makanya untuk perbandingannya tadi ini Celsius, angkanya 5 dari mana? Dari sini nih. Celsiusnya 5 ya, sama nih sama ini. Reaumurnya berapa? Reaumurnya 4. Di sini juga kita dapat 4. Ke Fahrenheitnya mana 9? Nah, ini kita dapat 9. Kemudian ada Kelvin 5, ini juga kita dapat 5 ya. Jadi dari mana? Dari perhitungan yang tadi nih, dari rumus yang sudah bisa diturunkan tadi dari perbandingan skalanya. Kalau boleh disimpulkan, maka rumusnya jadi gini. Satu rumus yang wajib kamu ingat adalah berarti Celsius itu per 5 sama dengan Reaumur itu per 4 ya, sama dengan si Fahrenheit jangan lupa dikurangi 32 per 9, sama Kelvin juga dikurang 273 jangan lupa dibagi 5. Nah, gimana sih Miss cara pakai rumus ininya? Nah, ini rumusnya diingat-ingat dulu ya. Ini rumus yang wajib hafal, kita akan pakai terus sampai akhir bab ya. Jadi C per 5, Celsius per 5 ya, ini Reaumur per 4, kemudian Fahrenheit per 9, Kelvin per 5 gitu ya. Jangan lupa untuk Fahrenheit dan Kelvin dikurang dengan titik tetap bawahnya, untuk Fahrenheit 32, untuk Kelvin 273. Oke, next. Kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soalnya Miss Yani punya 80 derajat Celcius, berapa Fahrenheit gitu ya. Nah, ingat tadi rumusnya gimana? Celcius itu, ingat tadi rumusnya C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F itu dikurang 32 per 9 sama dengan Kelvin dikurang 273 per 5. Ingat rumus ini jangan sampai lupa, rumus ininya harus selalu diingat. Harus hafal, tidak boleh tidak hafal ya. Nah, kita masukin deh rumus yaitu perhitungannya. Ya, 80 derajat Celcius ya, 80 derajat Celcius kita ubah ke Fahrenheit dulu ya, kita rubah ke Fahrenheit dulu. Caranya gimana? Berarti yang kita pakai hanya yang Celsius dan Fahrenheit, sisanya tidak usah dipakai. Contohnya gini, C per 5 sama dengan F dikurang 32 per 9. Nah, yang diketahui siapa? Yang diketahui Celsiusnya, maka isi di C-nya. Diganti C-nya sampai yang udah diketahui. 80 per 5 sama dengan F dikurang 32 per 9. 80 bagi 5, berapa nih 80 bagi 5? 16 ya. Ya, 16 sama dengan F dikurang 32 per 9. Ini kita kali, jadi 16 dikali 9 sama dengan F dikurang 32 ya. Jadi 16, 9-nya pindah, tadinya dibagi jadi dikali. 16 kali 9, 9 kali 6, 54. 9 kali 1, 9, tambah 5, 14. Berarti 144 sama dengan F dikurang 32. Maka F-nya, ininya minus nih tadi si 32-nya. Tadinya minus, maka pindah, jadinya plus. Jadinya F-nya sama dengan 144 ditambah 32, maka hasilnya adalah 176 derajat Fahrenheit ya hasilnya. Oke. Sekarang sudah paham ya untuk yang Fahrenheit. Kita lanjut ke Reaumur. Untuk yang ke Reaumur, kamu boleh langsung dari Fahrenheit mau ke Reaumur, atau mau dari Celsius ke Reaumur juga boleh. Nah, kalau misalnya nih, contohin dari yang Celsius ya. Celsius per 5 sama dengan Reaumur per 4. Masukkan Celsiusnya, tadi kan 80, maka ganti C-nya jadi 80 per 5 sama dengan R per 4. 80 bagi 5 tadi hasilnya berapa? 16 sama dengan R per 4. Maka ini dikali, tadi bisa dibilang. Ya, berarti R-nya sama dengan 16 dikali 4. Hasilnya adalah 64 derajat, Reaumur. Oke. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas yang apa nih, ke Kelvin ya. Misalnya lanjut dari, boleh dari Reaumur ke Kelvin boleh, tapi boleh juga dari Celsius ke Kelvin, karena tadi udah 2 kali Celsius. Misalnya ini pakai yang dari ini deh, dari Reaumur ya. Tadi Reaumurnya kita dapat 64 nih ya, kita dapat tadi Reaumurnya 64, maka kita pakai Reaumur per 4 sama dengan, lihat Kelvinnya, Kelvin dikurangi 273 per 5.
area murah ganti sama angka yang tadi kita udah dapat, berapa? 64 dibagi 4 sama dengan Kelvin dikurang 273 per 5. 64 bagi 4 berapa? 16 ya. 16 sama dengan Kelvin dikurang 273 per 5. Ya, hasilnya berarti ini pindah nih kali. 16 kali 5. 16 kali 5 sama dengan Kelvin dikurang 273. 16 kali 5 itu 80 sama dengan Kelvin dikurang 273. Nah, karena kita nyari Kelvinnya, maka Kelvinnya itu 273-nya pindah. Jadinya 80 tambah 273. Hasilnya berapa tuh? 3 ya. 3 8 tambah 7 15 353 Kelvin gitu. Atau kalau misalnya nggak mau pakai reaumur, bisa juga kita pakai yang Celsius, misalnya C per 5 sama dengan Kelvin dikurang 273 per 5. Misalnya kita mau pakai yang Celsius, mau dirubah ke Kelvin, jadi tanpa pakai yang reaumur, boleh sama aja. C per 5 sama dengan K dikurang 273 per 5. Ini karena sama, boleh dicoret. Jadi Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273. Celsiusnya tadi 80 sama dengan Kelvin dikurang 273. Maka Kelvinnya adalah, nah tadi kan si 273-nya itu negatif, maka ini pindah nih. Pindah ke sana. Ya, tadinya negatif, jadinya Kelvin sama dengan 80 tambah 273. Hasilnya 353 Kelvin. Hasilnya akan sama ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Kita next. Oke, berikutnya. Sebentar. Oh, masih contoh soal. Nah, ini contoh soal ini Miss Yani jadiin tugas buat kamu ya. Tugas buat kamu selain dari tugas utama ya. Jadi ini jadi tugas juga. Jadi tugas tambahan. Tugas tambahan. Ya. Oke, lalu tugas utamanya apa sih? Tugas utamanya yang ini. Nah, tugasnya ya assignment ya, Tara assignmentnya konversikan suhu-suhu di bawah ini. Jadi yang pertama nomor 1 ada Celsiusnya 45 ubah ke reaumur Fahrenheit Kelvin. Nomor 2-nya 60 reaumur ubah ke Celsius Fahrenheit dan Kelvin. Nomor 3-nya 50 Fahrenheit. Berapa sih kalau Celsius reaumur atau Kelvinnya? Kemudian antara ada 300 Kelvin, kamu rubah ke Celsius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini kok banyak banget, tenang. Ini kamu nggak kerjain semua. Ya, ada instructionnya di sini, ada instruksinya. Absen ganjil, ya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pokoknya nomor absen ganjil. Kamu kerjakan nomor ganjil. Nomor ganjilnya yang mana? Nomor 1 dan nomor 3. Ya, jadi nomor 1 dan nomor 3 yang kamu kerjain. Berarti yang 45 sama yang 50 ini nih. Ya, ini nomor ganjilnya 1, 2, 3, 4. Ini yang di tabel sama aja sama yang di sebelah kiri sini ya. Kemudian absen genap. Absen genap kamu kerjainnya yang mana? Ya berarti kerjain nomor genap, nomor 2 dan nomor 4 ya. Jadi untuk satu orang ada 2 tugas ditambah tugas yang tambahan tadi yang contoh soal. Ganjil mengerjakan nomor ganjil, genap mengerjakan nomor genap, plus tugas tambahan tadi. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.